mungkin kesan, pesan buat kita semua setelah 25 tahun ditamatkan dari sekolah Alkitab Batu sampai sekarang tetap ada di ladang Tuhan. Biarlah motivasi dari Om Daniel ini tetap memberikan kekuatan dan semangat buat kita semua. Kepada Om Daniel Raharjo dipersilahkan. Masih mute. Ya, saudara, terima kasih banyak buat waktu, kepercayaan, dan kesempatan yang diberikan. Saya sangat senang sekali bisa menikmati kehadiran bersama saat ini. Kalau tadi, saudara, saya sudah mendengar kompilasi lagu-lagu itu luar biasa, ya. Biarpun mungkin tidak semua, tapi itu mewakili angkatan 41, 25 tahun yang lampau. Kalau kita tetap eksis sampai sekarang dalam pelayanan, dalam medan Tuhan, ini suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, 25 tahun bukan waktu yang sedikit, tapi cukup panjang, dan saya yakin saudara sekalian sudah mengalami banyak gelombang, tapi yang jelas Tuhan ada menolong kita, Ebenezer. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita perhatikan dalam pelayanan hari-hari ini, kita semua mengalami keadaan yang ya tidak enak ya, buat daging kita, buat zona nyaman kita rasa terganggu dan sebagainya. Saya yakin semua mengalami hal itu, saudaraku. Di sekolah Alkitab pun mengalami hal yang sama, ya. Tapi puji Tuhan, angkatan 66 ini tetap berjalan dengan baik. Sudah separuh angkatan sudah 4 bulan, ya. Insya Allah nanti angkatan 66 akan berakhir bulan November. Kami tetap minta dukungan dari saudara sekalian sebagai kakak-kakak kelas, ya. Adik-adik saudara sekarang sedang studi di sini, sekolah di sini, ada 170 orang. Puji Tuhan, saudaraku. Kita ikuti protokol kesehatan, bagaimana harus jaga jarak, masker, dan sebagainya. Dan puji Tuhan, semuanya taat dengan dengaran. Ya, mereka baik-baik semuanya. Saudaraku, selama 25 tahun ini dalam gelombang pasang surut kehidupan dan pelayanan, Tuhan pasti tolong kita. Mungkin ada hal-hal yang saudara merasa, aduh, kok seperti tidak ada yang memperhatikan, sepertinya tidak ada yang peduli, dan sebagainya. Tapi satu ayat saja yang saya berikan pada saudara, ya, dalam Ibrani 6, ayat 10 dan 11, ya. Saya baca begini. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kalau saya baca ayat 10 ini, saudara, kita lihat, meskipun mungkin manusia tidak melihat kita, tapi Tuhan melihat. Dia adil. Dia melihat cinta kasih saudara dan saya kepada Tuhan yang ditunjukkan melalui pelayanan kepada orang-orang kudus, kepada jemaat yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Puji Tuhan, saudara tetap eksis dalam pelayanan, kita tetap berfokus untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kita, ya, waktu tinggal singkat, saudaraku. Ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudaraku, saya mewakili dari semua guru, staf, dan sebagainya, ingin supaya kita angkatan 41 menunjukkan kesungguhan yang sama. Kesungguhan yang sama, yang mungkin bahkan meningkat, saudaraku. Jangan sampai ada mundur. Nah, saudara, kalau kita sungguh-sungguh, maka ada satu masa kita akan menjadikan pengharapan kita menjadi milik yang pasti. Saya tidak tahu apa yang saudara harapkan dalam hidup ini, apa yang saudara harapkan dalam pelayanan,
tapi itu akan menjadi milikmu yang pasti. Sampai pada akhirnya, kalau kita tidak menjadi lamban dalam ayat 12. Ya, puji Tuhan. Jadi mari hidup yang ada ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, dimanapun, dalam bentuk apapun juga, kita layani Tuhan dengan penuh kasih. 25 tahun adalah angka ulang tahun perak, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Saya baru terima hari ini buku ini, saudaraku. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan memberkati. Saudara Erika udah kirimkan ini buku. Saya baru lihat sepintas ya, karena pas meeting ini baru saya terima di tangan saya. Tapi sangat bersyukur, ini buku yang sangat berkualitas, saudaraku ya, hardcover dan sebagainya. Tuhan memberkati, dan kiranya saudaraku di usia perak ini, perak yang lambang ketebusan, mari ya dalam kitab Mazmur 68 ayat 14, nanti saudara bisa tolong baca di situ. Kita yang mau berbaring di antara kandang-kandang, yang mau berdiri di celah pagar, artinya orang yang terjepit dalam pelayanan itu, posisi seorang hamba Tuhan terjepit menjadi pendoa syafaat. Tapi di situ dikatakan kita akan terbang dengan sayap merpati yang keperak-perakan dan keemasan. Ada warna ketebusan dan ada warna kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Ya, kalau kita mau tetap setia, dikatakan dalam kitab Mazmur itu, maukah engkau berbaring di antara pagar-pagar, di antara dua pagar tembok, di antara kandang-kandang, engkau akan terbang dengan sayap merpati yang ada warna ketebusan, yaitu warna perak, dan warna kemuliaan Allah, yaitu keemasan. Selamat berjuang, selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya kembalikan kepada host kembali. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Om Daniel atas wejangannya. Sekalipun keadaan terjepit karena situasi hari-hari ini sepertinya menghimpit pelayanan kita. Tetapi dengan sayap merpati, dengan urapan kuasa Roh Kudus, kita akan terus naik dan terus naik, melewati segala tantangan dengan menyatakan bahwa kuasa Tuhan ajaib bagi kita. Sampai kita menutup mata, kita tetap setia di dalam pelayanan. Puji Tuhan, kita akan melihat sekilas balik SAB Zaman Now dari video yang sudah dikirimkan oleh Om Daniel kepada kami panitia. Beberapa menit ke depan kita akan melihat dulu sekilas keadaan SAB zaman sekarang, dan kita akan terkagum-kagum dengan karya Tuhan, di mana tempat-tempat 25 tahun yang lalu mungkin sudah tidak bisa kita lihat lagi sekarang. Semua sudah berganti dengan tempat-tempat yang lebih bagus. Silakan, Nola. Selamat pagi teman-teman. Inilah SAB kita, sekilas tentang SAB kita sebagai tombol kangen. Saya akan menuju ke kantor. Saya masih di asrama atas, asrama siswa. Mungkin masih ingat ya lokasi ini. Itu adalah rumah kamar yang dipakai oleh Tante Yokebet. Nah, kemudian di sini asrama siswa. Pasti dulu banyak yang pernah tinggal di sini. Ya. Asrama siswa dalamnya tidak berubah. Nah, yang ada perubahan sedikit adalah yang di sini. Baik, sekarang ada jalan yang baru. Kalau saya kembali sedikit ke asrama yang ditinggali dulu, asrama El Shaddai, tidak ada perubahan. Ya, kemudian inilah asrama yang juga sudah lama dipakai oleh siswa juga. Namun dalamnya sudah ada sedikit perubahan. Nah, siswa-siswa sedang sekolah. Namun jendela-jendela ada perubahan.
Baik, kita akan menuju ke bawah. Nah, rupanya ada jalan yang baru, yaitu terowongan. Kita bersyukur dengan adanya terowongan ini, maka kita tidak lagi melewati jembatan seperti dulu. Saya ada di terowongan ini, dan di atas ini adalah asrama yang baru saja kita lihat. Kita ada di bawahnya, dan kalau saudara perhatikan, di atas itu ada tembok. Nah, itulah jalan kampung yang dulu ada jembatan. Baik, saya akan terus turun, dan turun. Saya sekarang ada di bawah jalan kampung. Di atas saya ini adalah jalan kampung. Dan terowongan masih terus berlanjut. Kok tadi turun, sekarang naik sedikit. Nah, di samping kiri adalah tembok Berea, toko buku. Dan di samping kanan adalah tembok kafetaria. Inilah ujung akhir dari terowongan. Maka kita melihat kampus bagian bawah, tempat kita belajar. Dan inilah toko buku Berea. Dan inilah ada Tante Yokebet, Cik Yokebet. Puji Tuhan, salam buat saudara sekalian. Dan kamar-kamar yang dulu dibilang nenek moyang, sekarang sudah menjadi perpustakaan. Ya, puji Tuhan. Dan itulah kalau kita lihat sekitar lapangan voli, kemudian di sana ada aula, ada auditorium, kemudian kafetaria di sini. Ya. Ada bejikel sedang lewat. Nah, inilah kafetaria, tempat kesukaan siswa-siswi nongkrong di sini. Ya. Dan di ujung sana adalah Wisma Guru Geraha Yusuf. Dulu Om Yos, Tante Ibet tinggal di situ. Dan mereka pun masih datang tinggal di situ kalau telah datang ke Beji. Dan inilah kafetaria yang bukanya sore hari. Puji Tuhan. Saudara, kalau saya akan turun, kita bisa melihat samping auditorium. Ya, ini gerbang yang sekarang ditutup karena hanya satu pintu di bagian bawah. Inilah Geraha Yusuf, tempat tinggal para guru kalau pas datang ke sekolah Alkitab. Baik, kemudian saya putar lagi. Lapangan voli masih tetap seperti dulu, cuma sekarang sudah dipaving jadi lebih rapi. Saudara, jadi kita bersyukur siswa-siswi rajin membersihkan, semuanya bisa kelihatan bersih supaya nyaman untuk ditinggali. Puji Tuhan. Baik, inilah jalan menurun. Saudara sering tapakin dulu kok datang ke auditorium atau datang ke aula. Sekarang ada di bawah jalan kampung. Di atas saya ini adalah jalan kampung. Dan terowongan masih terus berlanjut. Kok tadi turun, sekarang naik sedikit. Nah, di samping kiri adalah tembok Berea, toko buku. Dan di samping kanan adalah tembok kafetaria. Inilah ujung akhir dari terowongan. Maka kita melihat kampus bagian bawah, tempat kita belajar.
Dan inilah toko buku Berea. Dan inilah ada Tante Yokebet, Cik Yokebet. Puji Tuhan, salam buat saudara sekalian. Dan kamar-kamar yang dulu dibilang nenek moyang, sekarang sudah menjadi perpustakaan. Ya, puji Tuhan. Dan itulah kalau kita lihat sekitar lapangan voli, kemudian di sana ada aula, ada auditorium, kemudian kafetaria di sini. Ya, saudara, inilah kalau kita lihat Berea dari bawah, kafetaria, dan saudara dengar suara angkatan 41, Saudara Ferry Palinggi sedang mengajar, dan dia sedang mengakhiri sesi dengan puji-pujian. Puji Tuhan, inilah aula, dan ada tempat parkir di sini. Mari kita lihat, ngintip sebentar suasana kelas 2 di aula. Gitu. Kita tetap ikuti protokol kesehatan. Kita lihat sebentar kelas 1 di auditorium. Puji Tuhan. Itulah Anda dipanggil untuk melayani. Dan inilah ruang makan. Dan sekarang kita lihat dapur, ruang makan yang dulu sudah berganti menjadi lapangan parkir dan lapangan basket. Ayo, kapan mau for lagi di sini? Ya, asrama wanita. Puji Tuhan. Siswi-siswi sedang keluar dari aula di auditorium selesai sesi pertama, dan ini masih